Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Estaria Zai, NIM 20181139, Prodi Sistem Informasi. Saya mahasiswa dari Universitas IBI. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu menganalisis kasus bisnis. Menganalisis kasus bisnis. Analisis kasus bisnis merupakan proses pencarian pengetahuan yang tujuannya untuk menyelidiki serta meneliti fenomena-fenomena kasus yang terjadi di kehidupan. Analisis bisnis juga serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam mengamati sesuatu dengan menafsirkan apa saja yang menjadi maknanya. Yang perlu kita tahu dalam kasus bisnis ialah operasi bisnis dan persyaratan, bagaimana proyek TI mendukung rencana strategis perusahaan secara keseluruhan, bagaimana proyek sistem dimulai, dan bagaimana analisis sistem melakukan penyelidikan awal dan studi kelayakan. 1. Pengenalan. Untuk pemahaman pada pengenalan bisnis case atau penganalisis kasus bisnis, adapun hal-hal yang perlu kita ketahui, ialah istilah kasus bisnis mengacu pada alasan atau pembenaran untuk sebuah proposal. Kasus bisnis yang kuat menunjukkan bahwa perusahaan harus mengejar alternatif di atas pilihan lain. Karena itu, akan menjadi kepentingan terbaik perusahaan untuk melakukannya. Pengembangan sistem biasanya dimulai dengan permintaan sistem, diikuti dengan penyelidikan awal yang mencakup studi kelayakan. Nomor 2, perencanaan strategis kerangka kerja untuk pengembangan sistem TI. Perencanaan strategis merupakan proses identifikasi portofolio aplikasi sistem informasi berbasis komputer yang akan mendukung organisasi dalam pelaksanaan rencana bisnis dan merealisasikan tujuan bisnisnya. Perencanaan strategis mempelajari pengaruh terhadap kinerja bisnis dan kontribusi bagi organisasi dalam memilih langkah-langkah strategis. Perencanaan strategis juga menjelaskan berbagai tools, teknik, dan kerangka kerja. Lalu, apa itu kerangka kerja? Kerangka kerja adalah proses TI yang harus didefinisikan meliputi struktur proses, ownership, performance, measurement, dan compliance. Adapun tinjauan dalam menganalisis kasus bisnis, ada dua, yaitu tinjauan perencanaan strategis dari rencana strategis hingga hasil bisnis, yang di dalamnya ialah analisis SWOT, kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman, pernyataan misi, pemangku kepentingan, sasaran, serta tujuan. Contoh alat kasus ialah Anda adalah seorang analisis sistem, Anda meneliti alat kasus, analisis terlihat pernyataan perencanaan dapat mencakup asumsi, tujuan, sasaran, dan faktor penentu keberhasilan, dan banyak jenis pernyataan lainnya. Peran Departemen TI dalam evaluasi proyek. Kepemimpinan manajemen dan teknologi informasi terkait erat dan perubahan luar biasa telah terjadi di kedua bidang saat ini. Pengembangan sistem jauh lebih berorientasi pada tim, meskipun pengembangan berorientasi tim adalah norma. Beberapa perusahaan melihat peran Departemen TI sebagai penjaga gerbang. Nomor 3, apa itu kasus bisnis? Bisnis case atau kasus bisnis adalah sebuah proposal terstruktur untuk memperbaiki bisnis yang berfungsi sebagai sebuah paket keputusan untuk para pengambil keputusan organisasi. Sebuah kasus bisnis mencakup analisis kinerja proses bisnis dan kebutuhan atau masalah yang terkait, alternatif solusi yang diusulkan, asumsi, kendala,
dan analisis biaya manfaat yang disesuaikan dengan risiko. Beberapa hal berikut yang kita harus tahu dalam kasus bisnis. Sebagai berikut, harus komprehensif, namun mudah dipahami, harus menggambarkan proyek dengan jelas, memberikan pembenaran untuk melanjutkan, dan memperkirakan dampak keuangan proyek. Nomor 4, proyek sistem informasi. Proyek sistem informasi adalah proyek yang berhubungan dengan perangkat lunak atau sistem informasi dalam suatu sistem komputer. Contohnya, alasan utama untuk proyek sistem, misalnya layanan yang ditingkatkan, perform yang lebih baik, kontrol yang lebih kuat untuk mengurangi biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proyek sistem, misalnya faktor internal dan faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal adalah rencana strategis dalam memulai bisnis, manajer puncak, dan permintaan pengguna. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal ialah teknologi, pelanggan, dan pesaing. Manajemen proyek yang artinya, jika proyek disetujui, dapat dijadwalkan, dipantau, dan dikendalikan. Analisis individu atau anggota staf TI sering menangani proyek kecil, tetapi perusahaan biasanya menunjuk seorang manajer proyek untuk mengordinasikan upaya keseluruhan untuk proyek yang kompleks. Nomor 5, evaluasi permintaan sistem. Hal-hal berikut yang perlu kita tinjau dalam mengevaluasi permintaan sistem. Komite Tinjauan Sistem atau Komite Sumber Daya Komputer mengevaluasi permintaan sistem dan formulir permintaan sistem. Nomor 6, tinjauan kelayakan. Permintaan sistem harus melewati beberapa tes yang layak untuk dilanjutkan. Kelayakan operasional tergantung pada beberapa masalah, kelayakan teknis, kelayakan ekonomi, total biaya kepemilikan atau dapat disingkat dengan TCO. 7. Mengevaluasi kelayakan. Mengevaluasi kelayakan merupakan suatu usaha untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek atau sistem informasi. 8. Menetapkan prioritas. Dan 9. Ikhtisar investigasi awal. Demikianlah penjelasan saya dalam menganalisis kasus bisnis. Bila ada kata yang kurang, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.